Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para pemirsa jamaah sahabat Cahayati dimanapun Anda berada, ada kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam buku Syarah Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah yang ditokil oleh Syekh Ahmad Al-Hasimi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan, salah satu, ada 3 perkara, mangkuna fihi, barang siapa yang melakukan 3 perkara ini, wahullahu fika fihi, maka Allah akan memberikan naungan saat tak ada naungan orang lain, saat tak ada naungan siapapun juga, saat tak ada naungan apapun juga, hanya ada satu naungan, naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa nasara alaihi, maka Allah juga akan memberikan pertolongannya fid dunya wal akhirah, tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia Allah berikan pertolongan. Kemudian apalagi kata Nabi Muhammad, wa rahmatuhu, Allah memberikan kasih sayangnya, Allah kirimkan malaikat rahmat untuk menjaganya baik fid dunya maupun wal akhirah. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa hasaban hisaban yasiran, Allah berikan dia hisab yang ringan, Allah mudahkan hisabnya. Begitu banyak nanti orang dikumpulkan di padang mahsyar yang matahari hanya sejengkal di atas kepala. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia hisab yang ringan. Dia tidak sampai meneteskan keringat di padang mahsyar yang dimana matahari hanya sejengkal di atas kepala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala wahasaban isaban yasiran, akan memberikan hisabnya yang ringan, hisabnya yang mudah atas semua amal-amalnya, kebaikannya maupun keburukannya. Lalu apalagi wadakhalal jannah yasiran, sudah hisabnya ringan maka Allah berikan dia kemudahan untuk masuk ke dalam surga dengan mudah. Berapa banyak orang-orang yang mohon maaf lahir batin ketika hendak menuju ke dalam surga harus melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah padang mahsyar, kemudian ada lagi jembatan Shiratal Mustaqim, perjuangan jembatan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan di dalam hadis yang berkata Nabi Muhammad SAW bahwa dari sehelai rambut yang dibelah 7. Coba bayangkan kita berjalan di atas tali saja gamang, berjalan di atas jembatan yang lebarnya 1 meter pun gamang. Bagaimana dengan berjalan di atas sehelai rambut yang dibelah 7? Allahu Akbar, begitu dahsyat. Amalnya cuma 3, amalannya cuma 3, tapi subhanallah, kebaikannya Allah berikan begitu banyak dan dahsyat luar biasa. Apa amalnya tersebut? Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya sahabat, ma amalu ya Rasulullah, apa amal itu ya Rasulullah yang akan kami bawa nanti dalam kehidupan kami sehari-hari ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, yang pertama adalah tu'ti man haramaka, engkau mampu berbuat baik kepada orang siapapun dia, tetaplah berbuat baik. Kata Nabi Muhammad SAW, engkau mampu berbuat baik kepada semua orang. Kalaulah berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita mah itu biasa. Tapi kata Nabi Muhammad yang lebih dahsyat adalah engkau mampu berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepadamu. Masya Allah. Dan inilah yang harus kita lakukan di bulan Syawal ini. Amalan yang harus kita terapkan di bulan Syawal ini. Banyak-banyaklah kita memberikan maaf, banyak-banyaklah kita memberikan kebaikan, banyak-banyaklah kita membuka pintu hati, melapangkan dada, melegakan kepada semua orang-orang yang pernah menyakiti kita dan menyia-nyiakan kita dan menzalimi kita serta menyia-nyiakan kebaikan kita. Maka yang pertama ini ingat sahabatku, kalau ingin dapat rahmat Allah, pertolongan Allah, naungan Allah, hisab yang ringan, masuk surga dengan mudah, yang pertama adalah tu'ti man haramaka, engkau mampu berbagi atau berbuat kebaikan kepada siapapun juga. Lihat baginda Nabi Muhammad selalu berbuat baik walaupun orang itu tidak berbuat baik kepadanya, bahkan sampai-sampai orang itu pun menyakitinya. Yang kita lihat Nabi Muhammad SAW pernah dikejar oleh sahabat, ya, pernah dikejar bersama sahabat, ya, waktu beliau di kota Taif. Kemudian Nabi Muhammad SAW menampung darah yang menetes dari pelipis matanya dan dari patahnya giginya yang dilempar pakai batu. Lalu apa yang terjadi? Ditanyalah oleh sahabat ketika bersembunyi, ya Rasulullah, kenapa engkau tampung darahmu ya Rasulullah? Biarkan saja dia menetes. Kata Nabi Muhammad, aku tidak izinkan tetesan darahku ini menetes satupun ke bumi
Aku khawatir bumi akan melaknat orang yang melempar aku tersebut. Subhanallah, lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apalagi yang kedua? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'fu amman zalamaka. Kata Nabi Muhammad, engkau mampu memaafkan orang yang menzolimimu. Masya Allah. Kalaulah memaafkan orang yang kita zolimin, yang kita sakitin, itu mah biasa. Tapi yang paling luar biasa dahsyatnya, engkau mampu memaafkan orang yang menyakitimu, orang yang menzolimimu, orang yang mendustakanmu, orang yang mengkhianatimu. Bagaimana cara memaafkannya? Ya, bagaimanapun adalah kita maafkan dia dengan cara kita banyak mendoakannya untuk supaya dia bisa menjadi orang yang terbaik, bisa menjadi orang baik, bisa menjadi orang yang tidak hilang arah, bisa menjadi orang yang senantiasa ingat akan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya, dan supaya mereka bisa menjadi orang yang amanah kalaupun itu adalah pemimpin yang pernah kita usung namun mengkhianati kita. Masya Allah, luar biasa. Lalu bagaimana cara memaafkan itu? Memaafkan itu dengan 3 anggota tubuh, kata Nabi Muhammad. Yang pertama adalah fabilisanikum, dengan lisanmu. Yang kedua adalah wabiyadaikum, dengan tanganmu. Kemudian apa lagi? Wabiqalbikum, dengan hatimu, melapangkan dada. Maka saat ini mungkin dalam keadaan COVID-19, PSBB, kita tidak bisa untuk melakukan itu semua. Maka cukup ya dengan cara kita memaafkan lewat mulut, kita sampaikan lewat media sosial, ya mungkin dengan menggepalkan telapak tangan seperti ini. Dan terakhir adalah kita banyak melapangkan di hati. Masya Allah, luar biasa. Inna fil jannah ghurafan yuzahiru min bataniha wa bataniha min zahiriha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada istana berlapis emas yang dari luar bisa kelihatan tembus apa yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam surga, dan di dalam bisa melihat keindahan yang ada di luar. Lalu ditanya, untuk siapa surga itu ya Rasulullah? Apakah untuk para mujahid, para nabi, para rasul? Nabi Muhammad jawab, tidak, untuk hambanya Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya. Allahu Akbar. Ini memang berat saudaraku, sahabatku, tapi harus kita coba dan kita laksanakan, ya. Tapi memaafkan kezaliman itu ada batasnya. Kalaulah sudah kezaliman yang dilakukan untuk Allah dan Rasul, mungkin kita tidak bisa tinggal diam. Apalagi untuk agama ad-dinul Islam, yaitu agama Islam. Maka di situ ada namanya jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kesalahannya untuk diri kita, kita bukan minta maaf. Ya. Nabi Muhammad lihat berapa banyak orang menzaliminya, dilempar dengan teh onta. Nabi Muhammad SAW dimaki-maki oleh Rasulullah, nenek yang sering diberikan oleh Nabi Muhammad makan. Nabi Muhammad SAW difitnah, dihina oleh seorang nenek yang membawa kayu bakar yang dibawakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalaulah untuk dirinya Nabi Muhammad membuka pintu maaf. Tapi kalau sudah agama Allah yang dihina, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW siap untuk berjihad. Nah, ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad. Andaikan saat ini kita yang disakitin, kita yang dizolimin, kita yang mungkin dirugikan, mungkin bisa kita maafkan. Kita yang ditipu, mungkin bisa kita maafkan. Tapi kalau sudah agama Allah yang dia permainkan, ayat-ayat Allah yang dia jual, agama yang dia jadikan untuk perantara dia mencari rezeki, untuk menzolimi rakyatnya, maka kita siap mengangkat kalimat takbir Allahu Akbar. Oleh sebab itu para jamaah, para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah senantiasa diberikan oleh rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang pertama, yaitu kata Nabi Muhammad, tuti man haramaka, engkau mampu berbuat baik kepada semua orang, apalagi kepada orang yang pernah menyakitimu. Kemudian yang kedua adalah wa ta'fu amman zalamaka, engkau mampu membuka pintu maaf. Dengan kita memaafkan, insyaallah istana di dalam surga sudah terbuka untuk kita. Kemudian apalagi yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, wa tasillu man qata'aka, engkau mampu menyambung tali silaturahmi, engkau mampu menyambung tali silaturahim kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi dan silaturahim. Kalaulah datang ke rumah orang yang biasa datang kepada kita, kalaulah menelpon orang yang biasa menelpon kita, kalaulah bervideo call kepada orang yang biasa video call dengan kita, itu mah biasa. Tapi luar biasanya adalah kata Nabi Muhammad, engkau mampu datangi rumah orang yang dulu pernah menginjak rumahmu namun tak mau lagi datang ke rumahmu. Engkau mampu menelpon orang atau berkomunikasi dengan orang atau bervideo call dengan orang yang dulu pernah dan sering menelponmu, memvideo callmu dan bersay hello kepadamu, namun sekarang tak mau lagi karena ada sakit hatinya mungkin kepada dirimu,
atau mungkin ada kalimat-kalimat yang tak sesuai di hatinya tentang dirimu. Nah, ini yang luar biasanya. Ini yang harus kita laksanakan di bulan Syawal ini. Ya, kalau puasa Syawal sudah kita kerjakan, pahalanya Allah yang balas. Tapi puasa Syawal, puasa Ramadan semuanya akan sirna, akan hilang kalau kita tidak amalkan 3 amalan ini di bulan Syawal ini. 3 amalan ini begitu dahsyat. 3 amalan ini bisa memberikan naungan nanti kita di yaumul qiyamah. 3 amalan ini insyaallah akan mendatangkan rahmat Allah dan pertolongan Allah. 3 amalan ini akan membuat hisab kita ringan, dan 3 amal ini akan memudahkan kita masuk surga. Dan 3 amal ini yang paling jelas tidak membuat kita menjadi orang yang bangkrut, tidak membuat kita orang yang rugi. Karena kata Nabi, at-tadarunal muflisun. Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Dijawab oleh sahabat, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, yang punya harta banyak jatuh miskin. Orang yang punya jabatan tiba-tiba tidak punya jabatan. Kata Nabi, lama koan, bukan itu yang aku maksud. Lalu siapa dia orang yang bangkrut itu ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, ja'ati yaumal qiyamah bis salat was siyam was zakat wal haji wa jihadu fi sabilillah. Orang yang datang dengan amal-amalnya nanti di yaumul qiyamah, salat, puasa, zakat, haji. Walakin la yanzuru bi amalihim, Allah tidak melihatnya. Kemudian Allah menolak amalnya, bahkan sampai-sampai dia tidak menemukan pahalanya. Apa sebab? Karena dia banyak melukai orang lain sewaktu hidup di muka bumi, dan banyak orang yang menuntutnya di yaumul qiyamah, sehingga kebaikan-kebaikannya tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai habis, dan kemudian masih ada lagi orang yang masih menuntut. Kemudian apa yang terjadi? Dosa-dosa orang yang menuntut tadi ditimpakan kepadanya. Sudahlah susah payah berbuat amal soleh di muka bumi, namun di yaumul qiyamah tidak ketemu, kemudian menimpa dosa orang pula atau menanggung jawab dosa orang pula. Inilah yang disebut dengan orang yang bangkrut. Maka 3 amal ini membuat kita menjadi orang yang insya Allah beruntung dan tidak pernah bangkrut sampai yaumul qiyamah. Terima kasih sahabatku, jaga yang 3 ini supaya kita dapat semuanya. Yang pertama adalah tu'ti man haramaka, engkau mampu berbuat baik kepada orang yang tak pernah baik kepadamu. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka, engkau mampu memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga adalah wa tasillu man qata'aka. Hari ini saya ingin melakukan ketiga-tiganya. Yang pertama, saya ingin berbagi ilmu jariah 3 amalan ini kepada sahabatku. Maka sahabat, jadilah engkau orang yang berbuat baik juga kepada orang lain. Bagaimana caranya? Sampaikan pesan ini lewat subscribe, like, and share. Mudah-mudahan insya-Allah mendatangkan rahmat, mendatangkan pertolongan Allah, hisab kita ringan, dan insya-Allah masuk surga dengan mudah. Kemudian bagaimana? Yang kedua, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan kepada sahabatku, karena PSBB baru dibuka dan alhamdulillah baru selesai puasa Syawal. Insyaallah sahabat, para jamaah, para pecinta cahaya hati, kita akan melaksanakan halal bihalal dalam bentuk tabligh akbar yang akan kita rencangkan masjidnya di mana, tanggal berapa, harinya kapan. Insyaallah kita akan kabari lewat media sosial WhatsApp, media sosial YouTube, dan juga media sosial Facebook, dan insyaallah bisa membuat semuanya berkumpul dan melepaskan kerinduan kita bersama waktu berjamaah, baik waktu manasik maupun kemudian sampai ke Baitullah dan pulang lagi ke tanah air, penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Masya Allah, luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas segala-galanya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.